Selamat datang di Ruang Gagasan Podcast, teman baca RBC dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita sudah kedatangan seorang peneliti, aktivis isu gender, dan pemimpin redaksi Rahma.id, Mbak Mona Atalina. Boleh tepuk tangannya dulu. Oke, Mbak Mona, gimana kabarnya? Kabarnya baik gitu ya, dan juga penat gitu ya. Tapi senang sekali bisa ketemu Mbak Manda di sini. Terima kasih ya Mbak udah meluangkan waktu dan main ke Rumah Baca Cerdas ini. Mbak Mona, hari ini mungkin sesuai judul ya, kita udah akan membahas sedikit banyak soal KBGO, kekerasan berbasis gender online gitu. Okay. Aku tuh sebetulnya Mbak, jujur aja aku nggak terlalu mendalami isu yang ini gitu. Ternyata ada ya kekerasan berbasis gender gitu di dunia maya ini. Oke. Iya, ternyata emang banyak banget. Jadi kalau dulu kekerasan berbasis gender aja itu memang ada ya. Jadi memang kekerasan yang hanya khusus terjadi pada gender tertentu, terutama perempuan. Nah, dengan berkembangnya dunia teknologi dan dunia digital, ternyata kita itu hidup seperti tidak bisa hidup tanpa media, tanpa dunia digital ya, tanpa yang namanya online-online. Nah, disitulah akhirnya kayak tercipta yang namanya sebuah fenomena baru ya, kekerasan berbasis gender online seperti itu. Ada nggak Mbak kejadian yang bikin heran gitu, bikin geleng-geleng kepala gitu ngelihatnya di sosial media? Sebenarnya banyak ya yang maksudnya kekerasan berbasis gender online yang terjadi itu sebenarnya banyak sekali ya. Yang paling sering itu kalau mungkin yang sering dialami perempuan itu adalah ini ya, doxing gitu ya. Doxing itu kayak semacam ini ya, penyebaran data pribadi di media sosial atau di dunia maya. Kemudian juga ada phishing ya, phishing, kemudian juga deepfake ya, sekarang yang paling sering deepfake. Dan juga ada sebenarnya kayak semacam apa ya, scam online gitu ya, apa ya, kayak bentuknya itu kita nyari pasangan gitu ya, nyari jodoh gitu ya, atau ada mak comblang online nih. Jadi kayak apa ya, mudah tertipu dengan calon-calon pasangan yang kita kenal di dunia maya seperti itu. Nah, kalau kejadian-kejadian kayak gitu tuh sebetulnya awareness masyarakat secara umum itu udah oke nggak sih Mbak? Atau malah emang ini karena ini sesuatu yang baru banget jadi harus masih awam gitu, masih belum diketahui sama banyak orang gitu? Sebenarnya kalau dibilang awareness itu ini ya, cukup kita tidak bisa mengukur itu sejauh mana ya. Karena kan ini ya, sebenarnya kayak anak-anak usia di bawah 13 ya. Itu kan sebenarnya belum boleh punya HP sendiri ya. Terus belum boleh punya media sosial sendiri ya, apalagi itu baik laki-laki maupun perempuan. Nah, masalahnya orang tua sekarang mungkin biar mudah aja anaknya dikasih HP sendiri, orang tuanya mungkin juga tidak lebih pintar dari anaknya urusan ini ya, gadget, sehingga apa yang mungkin orang tua tahu nih, sebenarnya kita nggak boleh percaya sembarangan orang di dunia maya. Tapi ternyata kan anak tidak seperti itu ya, anak remaja, anak-anak kecil seperti itu. Jadi mengukur awareness-nya itu mungkin orang dewasa tahu, tapi dia lupa ada anak-anak remaja yang mungkin tidak tahu sejauh mana mereka harus berhati-hati nih sama KBGO ini seperti itu. Kalau tadi Mbak Mona sempat mention soal doxing, phishing, dan deepfake itu bedanya di mana aja Mbak? Kayak apa sih bentuknya? Jadi kalau doxing itu ada yang namanya semacam ini ya, penyebaran data pribadi nih. Jadi tahu-tahu nih ada orang yang ngupload KTP-mu di medsos, padahal kamu merasa tidak pernah memberikan itu atau tidak pernah menyebarkannya. Atau mengupload nih foto kamu di depan rumah yang kelihatan nih rumahmu di mana, alamatnya nomor berapa, atau foto kamu di depan sekolah ya. Kalau anak perempuan mungkin di depan sekolah atau di depan kampus seperti itu ya. Terus kan orang jadi mengetahui nih identitas kita tinggal di mana, rumahnya di mana dan sebagainya. Nah, kalau phishing ini lebih ke mungkin yang sering dialami perempuan ya, karena ya nggak semua ya, hampir semua orang suka belanja ya, baik laki-laki dan perempuan, mungkin statistiknya lebih banyak perempuan. Jadi biasanya ini penipuan-penipuan pembelian ya, udah beli ternyata barangnya nggak dateng gitu kan. Nah, seperti itu. Terus kalau yang terakhir apa ya? Deepfake. Deepfake ya. Kalau deepfake ini kita
beberapa kali ini sering kan lihat misal ya kita wajahnya itu kita tapi badannya bukan. Jadi mohon maaf nih misal ada yang tidak pakai baju ya atau telanjang gitu atau berpakaian minim sedangkan kita sehari-hari mungkin menggunakan jilbab ya. Tiba-tiba ada foto yang tersebar nih. Foto kita tanpa pakai jilbab gitu ya. Ternyata itu badannya bukan kita tapi wajahnya kita. Bahkan sekarang bukan gambar aja sampai pada video. Ya kan? Video. Jadi nggak cuma bisa di fake foto tapi juga video. Sering kan sekarang juga orang ketipu video call yang ternyata wajahnya itu mirip wajah orang yang kita kenal. Gitu. Terus itu menjadi kekerasan berbasis gender itu ketika stage-nya kayak Mbak bisa dikasih contoh nggak? Oh iya, itu menjadi kekerasan ketika apa ya namanya? Ada orang yang menjadi korban gitu ya. Jadi kan kalau membuat definisi kekerasan ini kan cukup kompleks ya. Tapi misalnya salah satunya adalah doxing tadi ya. Ketika kita merasa tidak aman dengan data-data kita yang sudah tersebar, itu kan berarti ada kejahatan nih. Nah itu sudah masuk kepada kekerasan. Nah terus kemudian tadi misal ada video deepfake, itu kan bukan kita dan kita masih tidak nyaman. Bisa jadi orang akhirnya kayak mencari kita, kayak kemudian ya misal teman kita tahu terus kemudian kita dilaporkan, kita diomongin, bahkan dibully karena wah gimana ini dan rasa malu dan sebagainya itu udah masuk pada ranah kekerasan. Gitu. Nah ini kalau kita lihat beberapa kasus gitu ya Mbak ya kan sering banget nih korban kasus kekerasan gitu tuh diperas gitu ya, diancam nih pakai foto lah atau video yang mungkin ketika melakukan hal tersebut itu by consent gitu. Tapi kan menyebarkannya tidak. Nah, gitu kan. Nah, itu kalau korban udah ada di titik itu dan ingin melaporkan, reaksi netizen itu kan sering kayak, kok dikirim sih fotonya, kok dikirim videonya. Nah, kayak gitu tuh gimana ya Mbak menanggapi fenomena itu gitu? Ya, ini tuh sebenarnya masalah yang kompleks ya Mbak Manda. Apalagi kalau kita ngomong soal konteks konsen, ini agak sensitif ya sebenarnya. Jadi istilah konsen ini kalau di dalam keyakinan kita ya Mbak ya, konsen di sini ini kan kita hanya boleh melakukannya dalam ikatan perkawinan ya Mbak ya. Jadi tadi misal udah konsen mengambil foto pasangan, pacar, tapi kan kita punya nilai agama nih Mbak, yang bahwa itu hanya boleh dilakukan dalam ikatan pasangan. Yang namanya konsen itu ya, saya mau menggarisbawahi di sini ya, karena saya beragama Islam dan Mbak Manda juga. Jadi konsen ini harus kita garisbawahi. Semua konsen itu harus di bawah ikatan pernikahan, ya, ikatan suci yang kita yakini. Jadi maka ketika itu tuh konsen dong Mbak, dia itu ngefoto pacarnya misal atau ngefoto temannya dengan konsen. Tapi ketika disebar kok jadi kekerasan, tunggu dulu. Konsen yang kita yakini ini konsen dalam ikatan pernikahan nih. Jadi kalau misalnya masih pacaran, kok konsen di foto misal tanpa jilbab, kemudian setelah itu disebarkan, ya udah nggak bisa kita sebut sebagai konsen lagi gitu betul. Ya, seperti itu. Jadi gimana pun ya persebaran yang dilakukan itu tetap salah apapun yang terjadi, entah mau itu dia sudah menikah atau belum dalam kondisinya gitu ya Mbak. Karena tadi udah disebut soal bias agama dan moral itu tadi ya Mbak. Apa sih Mbak dampak emosionalnya gitu yang sering dialami sama kalau Mbak Mona ngelihat korban-korban KBGO itu? Dampak emosionalnya tentu sebenarnya yang paling sering kita temui itu malu ya. Malu karena bayangin Mbak Manda tiba-tiba ada foto-foto yang tersebar yang tidak kita inginkan gitu ya. Kita aja kadang pakai jilbab pun kalau teman kita ngupload foto kita yang doweh aja ya, mohon maaf misal menganga gitu mulutnya aja kan malu ya Mbak ya. Iya, angle-nya nggak pas harus angle-nya diganti nggak pas gitu. nih, angle tuh kiri kok kamu ngupload kanan, itu aja udah nggak nyaman ya Mbak ya. Padahal masih cantik. Tapi ternyata kalau di tingkat KBGO ini kan sudah misal tadi ya ada foto yang mungkin sebaiknya tidak disebar gitu ya, atau sebaiknya memang tidak kita ambil gitu ya. Contohnya misal foto kita yang mohon maaf tidak pakai jilbab atau foto kita yang misal mungkin sedang tiduran ya pakai baju gitu ya, kita pakai piyama tapi itu kayak tidak pantas untuk disebar gitu ya. Itu kan menjadi satu kekhawatiran tersendiri ya sebenarnya gitu. Jadi
ketika sudah sampai ke sana mungkin ya kita harus mulai nih mempelajari ilmu yang kita punya ya, kayak ilmu moral, ilmu agama, bahwa misal laki-laki dan perempuan itu punya batasan ya kan, tidak boleh. Mungkin ini ya, kalau lagu zaman dulu itu kan nggak boleh berdua-duaan. Oh iya. Masih tahu lagu itu nggak? Masih ya. Masih nih. Itu berbahaya gitu kan. Gitu. Itu kayaknya masih berlaku deh sampai sekarang lagunya almarhum Titiek Puspa. Iya coba. benar. Iya kan sih? Betul. Nah, itu kayaknya memang masih perlu kita pegang teguh, walaupun mungkin kolot banget, tapi menurut saya itu nggak kolot ya, tapi lebih ke bagaimana kita berusaha menghindari hal-hal yang kita tuh nggak tahu ya, manusia yang kita hadapi itu nggak selalu baik gitu ya. Bukan kita mau berprasangka buruk terus, tapi kadang-kalanya ternyata orang yang kita percaya ternyata adalah orang yang paling bisa mengkhianati kita. Jadi misal tadi punya teman dekat gitu ya, terus karena saling suka dan saling percaya, terus kita mengirim foto mau tidur gitu ya, ngirim foto lagi belajar gitu ya, aku lagi belajar nih gitu, cantik enggak gitu, cakep enggak, mungkin yang cowok juga bisa sebenarnya ya gitu. Nah, itu kita perlu ini kayaknya memahami batasan ya, bahwa di agama kita misal ya janganlah gitu ya mengirim foto kok ke orang yang belum kita nikahi atau ke orang yang tidak menjadi keluarga kita gitu ya. Itu mungkin satu hal yang mungkin orang kolot banget. Ya iya sih, karena kita kan nggak tahu ya akibatnya nanti gimana terjadinya seperti itu. Nah, kalau udah kejadian banget nih Mbak. Nah, selain ini tadi tersendat karena masalah gangguan emosional ya, karena kan ini udah malu, udah itu bebani, stres sekali. Nah, dalam proses pelaporan sendiri jadi semakin sulit nggak sih Mbak jatuhnya? Ini kalau mau lapor tingkatnya sudah seperti apa nih Mbak Manda? Kan kita harus melihat ini ya. Misal tadi apa nih? Yang dilaporin soal apa dulu nih? Misal tadi soal penyebaran pengancaman foto. ya, penyebaran foto gitu. Nah, kalau ini kan memang beratnya adalah ketika korban mau melapor, biasanya lingkungan sekitar itu udah judging duluan kan ya tadi. Kamu sih, gitu ya. Kamu sih kok ngirim-ngirim foto ke orang gitu kan. Padahal tadi ya kita tuh udah terlanjur percaya gitu ya, menaruh percaya kepada orang yang kita percaya, tapi ternyata dia mengkhianati gitu. Kita nggak boleh nih menyalahkan orangnya dulu ya. Yang terjadi kemarin tuh ya salah, tapi ini nih korban nih perlu ditolong dulu gitu ya. Perlu kita tolong dulu. Kalau misalkan tadi itu teman kita gitu ya, kita tanya baik-baik dulu kejadiannya seperti apa. Kita jelaskan dulu bahwa ini tuh bisa dilaporkan. Misal ya, kita mau minta bantuan siapa gitu. Jadi kalau boleh memberi saran ya, pengalaman-pengalaman yang mungkin pernah saya alami, biasanya memang kita meminta bantuan kepada, kalau korbannya perempuan ya, sesama perempuan gitu. Kita coba cari teman perempuan yang bisa kita percaya, atau teman-teman bisa mencari bantuan di lembaga yang sudah punya ini ya akses untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Ada banyak sebenarnya, mulai dari lembaga swasta sampai milik pemerintah. Di tingkat daerah, kota, kabupaten itu ada namanya Puspaga, ya, Pusat Pembelajaran Keluarga. Kita bisa konsultasi di sana atas kejadian yang kita alami. Nanti mereka akan membantu merujuk untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlindungan pendampingan saat kita akan melaporkan ke kepolisian dan sebagainya. Gitu. Jadi perlu diketahui bahwa sebenarnya pemerintah itu sudah menyediakan akses untuk itu. Cuman yang penting adalah dia nanti ketika mau lapor itu mau ditemani siapa gitu ya. Biasanya kan takut nih mau lapor. Nah, sebagai sama teman perempuan ya, kita kan ada jargonis woman support woman ya. Mungkin teman-teman di sini perlu punya pengetahuan bahwa sebenarnya di setiap tadi ya kabupaten kota, bahkan ada yang sampai kecamatan itu punya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Mereka punya konselor, mereka punya psikolog juga. Itu bisa kita jadikan tempat dan gratis ya Mbak Manda ya. Jadi teman-teman kalau punya teman atau punya keluarga yang kira-kira punya masalah itu ya, menjadi korban kekerasan KBGO, itu
pertama bisa datang ke Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, mungkin bisa dicari. Nah, itu di sana gratis. Mereka akan memberikan konseling atau layanan aduan. Ketika mereka tidak bisa menangani, akan langsung dirujuk ke namanya Unit Pelindungan Perempuan dan Anak. Dan nanti di sana akan ada bantuan hukum, bantuan perlindungan untuk korban, dan sebagainya. Karena ini ya Mbak, kita kadang pengen bantu, tapi kita nggak punya sumber daya, atau kita nggak ahlinya. Nah, alangkah baiknya memang kita mengetahui nih kemana kita harus melangkah ketika kita punya teman, saudara, kerabat yang kira-kira menjadi korban kekerasan berbasis gender online gitu. Oke. Nah ini boleh dikasih ini nggak Mbak, apa toolkit gitu ya buat teman-teman yang nonton nih gitu, supaya menambah nih literasi kita terkait keamanan dunia digital supaya bisa terhindar dari KBGO itu tadi gitu. Toolkitnya pertama adalah satu, jangan pernah foto dalam keadaan apapun walaupun itu nggak disebarin, nggak ada tujuan. Misal nih self love ya, habis mandi foto gitu, itu kalau bisa dihindari karena kita nggak akan pernah tahu nih kapan handphone ini tiba-tiba hilang ya, kita kan nggak tahu ya itu ya. Atau tiba-tiba ada orang yang bisa ngebajak password ya kan, ngebajak password kita, password email dan sebagainya, tetap nggak akan aman. Saya ketika mulai belajar soal ini, saya mulai membiasakan tidak menyimpan foto yang kira-kira itu beresiko. Jadi misal foto pakai tanpa jilbab misalnya, atau foto yang kira-kira nggak pas duduknya, posenya dan sebagainya. Gitu. Bahkan ini ya, biasanya kan orang pap sama suami itu saya hindari sama sekali sekarang karena saya tahu resiko kita di hack HP bisa dan sebagainya. Jadi hindari menyimpan foto, video yang kira-kira itu beresiko gitu ya. Apapun nggak perlu dikirim pun itu untuk aku sendiri, self love kayak apa gitu ya. Kayaknya sementara ini karena dunia kita tidak aman, betul. hindari dulu jangan ya, lakukan gitu. itu kalau bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan ini ya, hidup berelasi, berteman ya. Kemudian tadi mungkin ada yang udah punya pacar atau udah punya calon, ya sebisa mungkin memiliki relasi yang sehat, ya kan, relasi yang sehat, saling menghargai, saling menghormati, karena kalau pasangan kita itu menghormati kita, dia nggak akan mungkin nih minta foto paps yang gimana-gimana ya gitu. dengan meminta pose tertentu gitu ya. Tidak ada cinta yang memaksa, ya kan. Cinta itu selalu memberikan rasa hormat, ya respect, apapun sebaiknya tidak dilakukan gitu ya. Kalau dia meminta foto atau apa dan sebagainya. Itu sih kayaknya dua itu yang saya kira itu sederhana tapi cukup penting itu. Karena itu mudah ya sebenarnya, nggak usah muluk-muluk, tapi kan dia cinta, enggak, ini bukan perkara cinta dan cinta, tapi ini adalah menghormati fitrah kita sebagai manusia yang butuh dihormati gitu. Iya, safety first teman-teman ya, daripada kejadian yang tidak-tidak gitu kan. Resikonya mungkin bukan disebar sama orang, tapi karena ini alatnya digital juga, itu berarti ada aja gitu resiko untuk dihack kah, atau ketika hilang, dibobol orang dan lain-lain gitu ya Mbak Mona. Jadi no face no case. Iya. Atau satu lagi nih, kadang ada yang suka nggak sengaja mencet-mencet HP-nya, terus kekirim nih ke grup. Oh iya, ada juga yang seperti itu. Oh, iya, betul. Terus sambil ngobrol HP-nya dipegang nih, ternyata nggak sengaja kepencet-pencet, terus kekirim nggak sengaja juga kan. Tapi kan udah dilihat orang bisa jadi satu malu, kemudian ada orang yang memanfaatkan kesempatan itu kan. Jadi ya ini hati-hati banget emang. Harus berjaga-jaga ya, lebih baik gitu. Oke, baik Mbak Mona, aku rasa itu aja yang mau kita bahas malam hari gitu ketahuan. Itu aja yang kita bahas di episode kali ini. Terima kasih banyak ya Mbak Mona sudah meluangkan waktunya. Jadi teman-teman semoga bisa diambil hikmah dan nilai-nilai baik dari podcast episode kali ini. Semoga kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.